Halo, apa kabar sahabat Kicamania Murai Batu? Jumpa lagi bersama saya Giova. Di kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang penyebab murai batu yang tidak mau ngeblong dan juga cara mengatasinya. Nah teman-teman, ikuti terus video ini sampai selesai agar teman-teman tidak salah mendapatkan informasi dari channel ini. Oke teman-teman, sahabat Kicamania Murai Batu, terima kasih yang masih stay di video kita kali ini ya teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Saya doakan kalian murah rezeki dan juga dimudahkan dalam segala urusannya. Nah, sebelum kita masuk ke bahasan kita kali ini, alangkah baiknya teman-teman untuk subscribe channel ini ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum bergabung, agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk like video ini ya teman-teman, agar video ini dapat berguna untuk banyak orang. Nah teman-teman, langsung saja. Penyebab murai batu tidak mau ngeblong. Nah, kira-kira apa penyebabnya? Penyebabnya ini banyak faktor ya teman-teman. Penyebab yang pertama, teman-teman sahabat Kicamania Murai Batu harus mengetahui karena murai batu yang masih beradaptasi dengan lingkungannya ataupun lingkungan barunya, khususnya untuk murai batu yang baru pindah tangan, otomatis murai batu ini akan beradaptasi terlebih dahulu. Untuk murai batu muda hutan rata-rata hanya akan ngeriwik saja ya teman-teman, walaupun sudah dipelihara cukup lama. Karena murai batu bahan ataupun muda hutan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru yang masih asing. Nah, untuk jenis murai batu lainnya, jawabannya teman-teman harus sabar dan juga konsisten dalam memberikan perawatan, asupan nutrisi dan juga multivitamin ya teman-teman. Penyebab yang selanjutnya adalah karena murai batu kalian ini akan mabung atau sudah dalam kondisi ambrol, atau bisa juga karena murai batu mabung kering yang tidak nampak seperti murai batu dalam keadaan normalnya murai batu yang sedang mabung. Murai batu yang mabung kering biasanya disebabkan karena kelalaian pemiliknya yang jarang sekali memperhatikan kondisi suhu ruangan yang digunakan untuk menggantung murai batu. Dan satu lagi ya teman-teman, jarang atau tidak pernah sama sekali memindahkan tempat digantungnya murai batu. Ditambah suhu ruangan yang begitu panas, contohnya rumah yang menggunakan atap asbes ya teman-teman. Nah, murai batu yang digantung yang selalu terkena sinar matahari langsung tanpa disengaja ya teman-teman, tanpa disadari pada saat pagi, siang ataupun sore, walaupun tidak setiap hari full ataupun penuh, karena bumi berputar ya teman-teman selama 24 jam penuh. Mungkin kalau bumi kita ini nggak berputar, saya pastikan murai batu kalian ini akan mati kekeringan. Dan biasanya hal ini dialami oleh murai batu rumahan ya teman-teman, yang hanya untuk bunyi-bunyian saja. Ya wajar saja ya teman-teman, karena minim perawatan. Dan teman-teman harus tahu, burung murai batu yang baru selesai mabung akan mengalami malnutrisi atau kekurangan protein dalam tubuhnya, karena pada saat mabung burung murai batu menggunakan sebagian besar protein di dalam tubuhnya untuk proses pembentukan bulu-bulu baru. Jadi teman-teman, jika murai batu yang tadinya gacor tapi setelah mabung menjadi lebih banyak ngeriwi, itu adalah hal yang wajar ya teman-teman, karena masih dalam masa pemulihan ataupun masa prakondisi. Nah,
Berikan saja extra fooding ataupun EF dengan porsi yang lebih banyak, terutama pada jangkrik dan juga kroto untuk mempercepat pemulihan kondisi fisik murai batu yang baru selesai mabung tersebut. Oke teman-teman, penyebab yang selanjutnya adalah kurangnya nutrisi. Kurangnya nutrisi atau kekurangan nutrisi ini biasanya begini ya teman-teman. Murai batu yang tidak pernah diperhatikan asupan makanannya, termasuk makanan pokok dan makanan tambahan atau extra fooding serta multivitaminnya. Kita semua tahu lah ya teman-teman, murai batu itu adalah burung yang cukup aktif dan juga atraktif dibandingkan burung jenis lain. Maka dari itu, murai batu butuh energi ekstra dan perawatan khusus, penjemuran, pemandian, pengumbaran dan lain sebagainya. Nah, teman-teman harus lebih memperhatikan hal tersebut. Nah, untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya, burung murai batu memerlukan asupan pakan dengan kandungan protein yang tinggi. Jadi agar burung murai batu cepat ngeplong dan gacor, maka harus diberikan pakan dan extra fooding EF berprotein tinggi dalam jumlah yang cukup ya teman-teman, setiap harinya yang konsisten. Dan dengan rutin memberikan pakan yang berkualitas dan extra fooding EF ya teman-teman berprotein tinggi dalam jumlah yang cukup dan juga multivitamin, maka burung murai batu akan rajin bunyi dengan suara yang lantang, ngeplong dan akan cepat gacor. Nah, untuk multivitamin teman-teman tinggal cari di deskripsi ya teman-teman. Banyak sekali produk rekomendasi dari kami untuk menggacorkan burung ya teman-teman, termasuk Nagata ya teman-teman, yang sudah saya rekomendasikan di video-video sebelumnya. Nah, caranya sangat mudah ya teman-teman. Teman-teman tinggal cari di deskripsi, nanti klik linknya, otomatis akan masuk di e-commerce favorit kalian ya teman-teman, seperti di Shopee. Nanti teman-teman tinggal check out di sana ya teman-teman. Oke, selanjutnya ataupun penyebab selanjutnya adalah masalah kondisi psikologis ya teman-teman, ataupun kondisi psikologis burung yang terganggu atau kurang baik. Nah, masalah kondisi psikologis ini artinya adalah kejiwaan murai batu kalian itu sedang terganggu. Nah, kejiwaan ini berkaitan dengan mental ya teman-teman. Jadi artinya mental murai batu yang tidak jarang bahkan tidak mau ngeplong ini mentalnya sedang kurang bagus atau terganggu karena beberapa faktor. Nah, faktor yang pertama memang tidak dipungkiri ya teman-teman, dari genetiknya. Genetiknya ini atau terahnya ini bisa jadi karena mentalnya memang lemah. Nah, yang kedua, kemungkinan murai batu kalian ini down ya teman-teman, karena habis dipertemukan dengan lawan yang lebih tua tanpa kalian ketahui sebelumnya. Biasanya murai batu yang dibentak dengan murai batu yang tua ya teman-teman, yang lebih tua, spontan. Yang muda ini akan spontan diam ya teman-teman, jadi seperti itu. Nah, yang ketiga, karena terpancing emosinya dengan burung-burung masteran yang terlalu gacor. Karena terlalu gacor, burung murai batu yang bermental lemah ini merasa burung-burung masteran ini mengganggu dan mengancam keberadaannya. Otomatis burung juga ikut koar-koar, emosinya juga naik ya teman-teman, tapi kewalahan sendiri menghadapi burung masteran yang terlalu gacor itu, dan akhirnya murainya jadi mati lampu dan down mental teman-teman. Akan tetapi ya teman-teman, mental dan karakter burung murai batu tidak semuanya sama ya teman-teman. Ada yang bermental bagus dan ada juga yang bermental lemah ataupun jelek ya teman-teman. Nah, sama seperti kita manusia, ada yang pemberani, ada juga yang percaya diri, ada juga yang pengecut dan tidak percaya diri. Jadi kita harus mempelajari hal tersebut ya teman-teman. Tentunya
Jika kebetulan mendapatkan murai batu dengan mental yang jelek ataupun lemah, maka kita harus benar-benar sabar dalam merawatnya. Karena murai batu dengan karakter seperti itu membutuhkan waktu lebih lama ya teman-teman, agar benar-benar mapan dan juga berani berkicau dengan volume yang keras ataupun ngeplong. Nah, untuk membantu menguatkan mentalnya, kita bisa menggantang burung murai batu tersebut bersama burung-burung kecil yang tidak terlalu gacor ya teman-teman. Nah, seperti burung kenari, burung kolibri, burung ciblek, atau burung-burung kecil lainnya ya teman-teman. Asalkan jangan terlalu gacor dor burung masterannya, nanti akan terjadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, selain berfungsi sebagai burung masteran, burung-burung kecil ini juga sangat penting ya teman-teman. Fungsinya dapat memancing emosi murai batu ya teman-teman, karena suara kicauan dari burung-burung kecil ini yang berisik ya teman-teman membuat murai batu emosi dan akan terpancing untuk membalas suara kicauan burung-burung kecil tersebut dan tidak mengancam keberadaannya ya teman-teman. Berbeda dengan burung-burung yang masteran yang gacor, yang terlalu gacor lah ya teman-teman. Jadi murai batu itu akan kewalahan ya teman-teman untuk menanggapi burung-burung masteran yang terlalu gacor. Maka akan terjadi mental burung murai batu ini akan terjadi goyah ya teman-teman, dan akhirnya malah murai batu kalian ini macet, down, dan akan menambah waktu untuk melakukan pemulihannya ya teman-teman. Oke teman-teman, penyebab selanjutnya adalah karena perawatan dan juga settingan harian yang tidak konsisten ya teman-teman. Hal yang paling utama dalam merawat burung murai batu dan burung kicauan jenis lainnya adalah konsistensi. Oke, kalian tahu apa itu konsistensi? Konsistensi itu adalah sesuatu pekerjaan yang harus dilakukan secara berkelanjutan ya teman-teman, terjadwal berkelanjutan jika teman-teman ingin mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, jangan sering merubah pola perawatan dan settingan karena akan membuat murai batu tidak akan pernah mapan teman-teman, dan sulit untuk bisa ngeplong apalagi gacor. Nah, jika kita menerapkan pola perawatan ataupun settingan untuk murai batu, maka hasilnya baru bisa terlihat setelah diterapkan selama beberapa bulan secara konsisten, secara kontinu. Tidak mungkin dalam 1 atau 2 hari langsung terlihat hasilnya. Itu tidak akan mungkin ya teman-teman. Itu bullshit jika 1-2 hari itu sudah kelihatan hasilnya. Nah, lakukan perawatan secara konsisten dan amati perubahannya, karena pada dasarnya burung murai batu akan beradaptasi dan terbiasa dengan pola perawatan dan settingan yang dilakukan secara konsisten. Jangan sering merubah pola perawatan dan settingan untuk murai batu karena berpengaruh dan mengikuti pola perawatan dan settingan dari orang lain, karena karakter dari masing-masing burung murai batu tidak selalu sama, dan pola perawatan serta settingan juga tidak bisa disamaratakan antara murai batu satu dengan murai batu lainnya. Nah, oke, kita lanjut ya teman-teman. Berikut ini adalah contoh pola perawatan dan settingan harian untuk murai batu agar rajin bunyi atau ngeplong. Yang pertama, jika cuaca cerah, ampunkan murai batu setiap hari mulai dari jam 5 ataupun kita start jam 4 pagi ya teman-teman. Jam 4 pagi pada saat diembunkan, berikan jangkrik sebanyak itu 2 ekor atau 3 ekor ya teman-teman, dan ulat Hongkong bisa 3-5 ekor. Nah, langkah yang kedua, pada jam 7 pagi atau setelah matahari mulai terasa hangat ya teman-teman, sinar UV mulai keluar ya teman-teman dari matahari pagi. Mandikan burung murai batu di bak keramba
atau biarkan mandi sepuasnya ya teman-teman. Atau jika tidak ada keramba, teman-teman bisa siapkan cepuk mandi ataupun bak mandi di dalam sangkar burung. Nah, sambil menunggu burung murai batu selesai mandi, sebaiknya kandangnya dibersihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Dan langkah yang ketiga, setelah selesai dimandikan, kemudian masukkan kembali ke dalam kandang harian untuk diangin-anginkan dan berikan jangkrik lagi ya teman-teman selama 5 ekor ditambah kroto segar sebanyak 1 sendok makan saja ya teman-teman. Nanti kalau kebanyakan murai batu ini akan kekenyangan dan malah tidak mau bunyi ya teman-teman. Nah, ini saya berikan tips yang lebih mudah ya teman-teman untuk tambahan aja ya. Nah, jika kalian memberikan jangkrik sebanyak 5 ekor dan juga kroto 1 sendok, itu porsinya akan terlalu banyak ya teman-teman dengan jarak beberapa jam. Nah, biasanya saya kalau mempunyai burung yang macet bunyi, yang tidak mau ngeplong lah, istilahnya burung problem itu ya teman-teman, saya itu kasih jangkrik itu 3 ekor per 1 jam atau 2 jam. Jadi 2 jam sekali itu kasih 3. Jadi setiap 2 jam sekali kasih 3 ekor jangkrik. 3 ekor jangkrik. Kalau ada kroto ya kasih aja. Jadi kroto sama jangkrik itu perbandingannya ya 5-1 ya teman-teman, tidak 1:1. Jadi contoh gini, murai batu kita kasih jangkrik 3 ekor pada jam 6, kita kasih lagi jam 8, kasih lagi 3 ekor. Nah, nanti jam 10 baru dikasih kroto. Selanjutnya jangkrik gitu, sampai murai batu kalian ini bisa ngeriwik. Pertama pasti murai batu ini ngeriwik dulu, tidak langsung ngeplong. Ngeriwik, besoknya kalian terapkan lagi seperti itu, pasti mau dia suaranya semakin keras ya teman-teman, dan akhirnya mau bisa ngeplong. Nah, selanjutnya langkah yang keempat, setelah semua bulu-bulu kering, kemudian jemur murai batu sampai terlihat mangap ya teman-teman dan gelisah, baru diangkat dan diteduhkan. Pada saat penjemuran, ambil fur dan air minumnya untuk melatih ketahanan fisiknya untuk mempertebal volume suaranya. Nah, yang kelima, setelah itu diangin-anginkan murai batu selama kurang lebih 30 menit ya teman-teman, untuk mendinginkan suhu tubuhnya ya teman-teman. Dan kemudian masukkan fur dan air minumnya yang telah dicampur beberapa tetes vitamin khusus untuk burung murai batu, khususnya yang paling jos itu adalah Nagata ya teman-teman. Kalian bisa klik linknya di deskripsi teman-teman. Nanti kalian akan otomatis masuk ke dalam e-commerce favorit kalian ya teman-teman. Contohnya di Shopee, nanti kalian bisa check out di sana ya teman-teman. Nah, pemberian vitamin cukup dilakukan seminggu sekali saja, atau ikuti petunjuk di dalam kemasan vitamin burungnya ya teman-teman, untuk menjaga kondisi fisik murai batu agar selalu prima dan juga gacor. Nah, langkah yang keenam, setelah kita angin-anginkan, kita kerodong dan ditempatkan di lokasi yang tenang ya teman-teman, bersama burung-burung masteran seperti burung-burung kecil ya teman-teman. Jangan burung-burung yang besar dulu, karena burung-burung kecil ini sifatnya burung murai batu ini tidak merasa terganggu dan terancam ya teman-teman. Kalau untuk burung-burung yang masteran yang besar, contohnya seperti burung cililin ya teman-teman, burung cak jenggot, burung kapas tembak, lovebird, apabila ini terlalu gacor maka akan membuat murai batu kalian ini emosi. Dan apabila murai batu kalian ini kewalahan dengan burung-burung masteran, maka akan membuat burung murai batu kalian ini drop mental ya teman-teman. Jadi perlu digarisbawahi, kalian jika kebetulan mendapatkan burung murai batu yang bermental lemah, kalian kasih aja burung-burung masteran yang kecil ya teman-teman. Nah, kalau untuk burung-burung murai batu yang bermental fighter itu bisa ya teman-teman untuk diberikan
burung-burung masteran seperti cililin, cucak jenggot, burung kapas tembak, lovebird, ataupun burung-burung masteran lainnya. Dan sebenarnya ya teman-teman, untuk burung yang bermata lemah ini sebenarnya bisa dikasih suara-suara yang seperti cililin, cucak jenggot, burung kapas tembak, lovebird juga bisa, tapi melalui suara MP3 ya teman-teman, bukan burung asli. Nah, dari sini semoga teman-teman paham apa yang saya jelaskan. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita lanjut ke langkah ke-7. Sore hari burung murai batu dikeluarkan lagi ya teman-teman, untuk diangin-anginkan dan kandangnya dibersihkan lagi. Dan teman-teman, jika kandangnya ini masih kondisinya masih layak, ya besok kita bersihkan. Jangan langsung dibersihkan lagi ya teman-teman. Itu boleh, tapi kalau memang sudah kotor ya dibersihkan saja. Nah, dan langkah yang ke-8, ganti air minumnya ya teman-teman, dan berikan jangkrik sebanyak 3-5 ekor. Nah, setelah itu kandangnya kembali digerodong ya teman-teman, dan masukkan ke dalam rumah untuk istirahat sampai besok pagi ya teman-teman. Dan lakukan kembali langkah-langkah tersebut ya teman-teman, secara konsisten, secara kontinu, terjadwal juga ya teman-teman. Nah, jika sudah diterapkan selama beberapa bulan, maka akan terlihat hasilnya ya teman-teman. Nah, kunci keberhasilan itu adalah dari konsistensi kita dalam merawat burung ya teman-teman. Demikian ya teman-teman, sedikit informasi tentang cara ampuh membuat burung murai batu agar ngeplong dan gacor yang dapat Giova Bird Farm sampaikan pada video kita kali ini. Untuk informasi lain ataupun seputar burung murai batu, teman-teman bisa cari di playlist ya teman-teman di channel ini. Oke teman-teman, jangan lupa like video ini ya teman-teman, agar video ini dapat bermanfaat untuk orang banyak ya teman-teman. Jika teman-teman yang belum bergabung, silahkan teman-teman bergabung ataupun subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Oke, terima kasih. Saya Giova. Salam kicauan yang murai batu. Salam sukses untuk kita semua.